Pada suatu waktu, tak seperti biasanya, Nabi Muhammad disuguhkan dengan sesuatu yang membuatnya terhenyak di dalam masjid. Seutas tali mengikat kencang di dua tiang, menjadikan Nabi amat keheranan. "Tali apa ini?" tanya Nabi kepada para sahabat. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini tali milik Zainab, ya Rasulullah." Apabila ia telah lelah, Zainab akan berpegangan pada tali ini, jelas sahabat lainnya. Nabi memahami hal itu, mengingat Zainab binti Jahsy bin Ri'ab al-Asadiyah, sepupu yang sekaligus istrinya itu begitu taat. Terlebih dalam mendirikan sholat, nyaris tak ada perempuan sebanding dengannya. Namun kemudian, dengan penuh kasih sayang, Rasul bersabda, "Jangan lakukan. Lepaslah tali ini. Hendaklah kalian, siapapun sholat sesuai dengan kemampuan. Ketika lelah, maka, duduklah." Saudaraku yang Allah rahmati, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat bersaudara, terlebih nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya. Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah untuk manusia mulia Habibina, Wasafina, wa Maulana Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang larangan sikap berlebih-lebihan atau gulu dalam beragama. Saudaraku, untuk membuka pertemuan kita kali ini, marilah kita ucapkan ayatul basmalah. Saudaraku yang Allah rahmati, Islam adalah agama pertengahan, hal ini tampak jelas pada syariatnya, yang mana syaratnya ini penuh dengan nilai-nilai tinggi, seperti toleransi, mudah, damai dan manusiawi. Di samping, Islam memiliki sisi ketegasan dan kesungguhannya. Allah Ta'ala berfirman, artinya, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam syariatnya, baik ekstrim dalam meninggalkan maupun ekstrim dalam melaksanakannya. Maka tidaklah benar jika Islam selalu dikambing hitamkan ketika ada oknum dari orang Islam yang melakukan tindakan ekstrim dalam menjalankan atau meninggalkan suatu syariat. Itu lebih kepada kesalahan pribadi, tidaklah mewakili Islam. Sementara itu di sisi lain Islam mengajarkan ketegasan, terlebih pada hal yang menyangkut peraturan Allah. Maka Islam menetapkan wajibnya sholat menutup aurat, hukum rajam dan cambuk bagi penzina, potong tangan bagi pencuri dan penggal leher bagi pembunuh. Orang-orang di luar Islam atau orang Islam yang jahil terhadap ajaran agamanya menuduh, Islam merupakan agama ekstrim karena adanya hukuman tersebut. Padahal apabila mau berpikir jernih, sesungguhnya hukum itu tidak ditetapkan setelah melalui proses panjang dan pertimbangan yang matang. Lebih dari itu aturan-aturan ini ditetapkan untuk kemaslahatan umat. Jadi, sikap pertengahan yang diinginkan oleh Islam dapat kita ketahui melalui kajian yang menyeluruh terhadap syariat yang telah ditetapkan. Hakikat dari sikap ekstrim dalam melaksanakan syariat bukan berarti kendur dan pelin-pelan dalam beragama. Saudaraku yang Allah rahmati, Allah Ta'ala melarang kita untuk bersikap ekstrim dalam beragama. Allah mengingatkan kita dan umat sebelumnya untuk tidak bersikap berlebihan dalam beragama. Allah berfirman, artinya, katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, sebelum kedatangan Muhammad, yang telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 77. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mengambil tindakan preventif untuk menjaga umatnya agar tidak terjerat dalam perangkat gulu. Pada kisah yang telah disampaikan di awal,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan yang dilakukan istrinya, yakni Zainab untuk tidak memaksakan diri dalam melaksanakan sholat malam, hingga harus membentangkan tali untuk bertumpu padanya di saat tidak mampu lagi berdiri. Kemudian, beliau juga mencela 3 orang laki-laki. Yang pertama karena ia bersumpah untuk tidak tidur malam, yang kedua beliau mencela laki-laki yang bersumpah untuk berpuasa setiap hari, dan yang ketiga Rasul mencela laki-laki yang bersumpah untuk tidak menikah selama-lamanya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang memposisikan seseorang lebih daripada yang seharusnya, termasuk pada diri pribadi beliau, padahal sebagaimana kita ketahui, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Nabi bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Bukhari. Beberapa hari sebelum meninggal, Nabi Muhammad telah memperingatkan umatnya untuk tidak mengultuskan kuburannya atau menjadikannya sebagai tempat perayaan. Beliau bersabda, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan." Hadis riwayat Abu Dawud. Saudaraku yang Allah rahmati, secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dan mencela sikap-sikap ekstrim dalam beragama. Beliau bersabda, "Binasa orang-orang ekstrim, binasa orang-orang ekstrim, binasa orang-orang ekstrim." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain bersabda, "Jauhilah sikap gulu atau ekstrim dalam beragama." Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Saudaraku yang Allah rahmati, sikap ekstrim dalam beragama ini tentu memiliki latar belakang. Adapun yang melatar belakangi terjadinya sikap ekstrim ini adalah 1. Dangkalnya ilmu agama. Hal ini adalah penyakit kronis bahkan bisa disebut biangnya dari segala malapetaka. Baik yang mencakup ilmu tentang kandungan Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." Quran Surat An-Nisa ayat 171. Pada ayat di atas, terdapat isyarat bahwa ada hubungan erat antara sikap melampaui batas dengan kedangkalan ilmu, karena firman Allah, "Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar," adalah merupakan larangan menetapkan hukum tanpa dasar ilmu yang berasal dari Allah. Suatu waktu setelah perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin, sebagaimana kita ketahui bagi setiap pemenang perang tentu ada harta rampasan perang yang akan dibagikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membagikan harta rampasan perang tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang memprotes pembagian harta yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang tersebut menuduh Nabi Muhammad tidak adil dalam membaginya. Laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, "Bertakwalah kepada Allah, dan berbuat adillah, sesungguhnya engkau telah berbuat tidak adil." Maka Nabi bersabda, "Celakalah kamu, siapa yang berbuat adil, jika bukan saya yang berbuat adil?" Maka Umar berkata, "Wahai Rasul, izinkan aku untuk membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian orang tersebut pergi meninggalkan tempat pembagian harta rampasan perang itu. Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya dari keturunan orang ini ada kaum yang membaca Al-Quran, namun, tidak sampai kecuali pada kerongkongannya, mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tersebut adalah cikal bakal munculnya kaum Khawarij. Dalam sabda Nabi ini terdapat isyarat bahwa sikap ekstrim sangat erat hubungannya dengan kedangkalan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari apa yang disabdakan oleh Nabi, yakni tentang orang yang membaca Al-Quran, namun tidak sampai kecuali pada kerongkongannya saja. Artinya bahwa ia hanya sebatas membaca, tidak menjiwai dan tidak mempelajarinya sehingga melahirkan pemahaman yang keliru dan menyimpang. Sementara, itu penyebab kedangkalan ilmu ini sangatlah banyak, di antaranya enggan belajar atau belajar dengan sistem autodidak tanpa bimbingan ulama atau guru yang terpercaya dan memiliki kemapanan ilmu. 2. Mengedepankan hawa nafsu. Hal ini juga termasuk penyebab kuat seseorang menyimpang dari kebenaran dan dapat menggiringnya ke jalan yang sesat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah."
Quran Surat Shot ayat 26. Sementara dalam Surat Al-Maidah ayat 77, Allah menggandengkan antara sikap ekstrim dan mengikuti hawa nafsu. Hal ini menunjukkan bahaya sikap mengikuti hawa nafsu, sebab bisa jadi seseorang memiliki ilmu, namun karena mengikuti hawa nafsunya, maka ilmunya ditinggalkan atau berusaha mencari pembenaran terhadap sikap ekstrimnya dengan mengotak-atik ilmu yang dimilikinya. Terkadang, ia menyadari bahwa yang dilakukannya keliru, namun, karena ada maslahat duniawi yang menggoda nafsunya sehingga ia meninggalkan ilmunya, untuk mendapatkan maslahat duniawi yang sedikit. Saudaraku yang Allah rahmati, untuk menjaga diri kita dan umat muslim dari sikap ekstrim, maka kita perlu mengantisipasinya dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang murni. Kemudian dalam mempelajari keduanya, kita perlu mengetahui skala prioritas dan metode dalam mempelajari serta memahami ilmu tersebut. Ilmu yang dapat menjadi benteng kuat dari sikap ekstrim adalah ilmu akidah yang benar, yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Bukan dari orang-orang filsafat yang mayoritas non-muslim, sehingga melahirkan paham-paham sesat, atau hasil pemikiran orang-orang kebatinan yang memunculkan hurafat dan syirik. Kemudian tidak kalah pentingnya, kita juga harus memperhatikan metode dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu tersebut. Yaitu dengan mengacu pada pemahaman ulama salaf dari kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Hal ini dikarenakan, mereka telah menuntut ilmu ini langsung dari Rasulullah. Dapat dipastikan jauh dari paham-paham yang menyimpang. Semua ilmu itu kita ambil melalui bimbingan ulama-ulama dan guru-guru yang terpercaya, yang telah mewarisi ilmu para ulama salaf tersebut. 2. Mengedepankan kebenaran daripada hawa nafsu, dan kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sendiri dapat terwujud jika terdapat niat baik dan ikhlas, berani kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kebatilan, walaupun telah menjadi tradisi. Allah berfirman, maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu, lebih berhak untuk ditakuti ataukah yang tidak dapat memberi petunjuk, kecuali bila diberi petunjuk. Quran Surat Yunus ayat 35. 3. Menggencarkan syiar Islam dan dakwah kepada kebenaran. Di antara penyebab menyebarnya pemahaman sesat, karena dakwah amar makruf nahi mungkar kita lemah. Sehingga benih-benih paham sesat, mudah tumbuh kembang di masyarakat, dan menjadi sesuatu yang dianggap benar atau boleh. Ini adalah tugas setiap pribadi muslim dan terkhusus lagi untuk para ulama dan da'i, peran mereka sangat diharapkan dalam rangka meluruskan paham-paham menyimpang yang telah berkembang di masyarakat. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan umat Islam dari paham-paham menyimpang dan senantiasa membimbing kita ke jalan lurus hingga perjumpaan dengannya di akhirat kelak. Amin. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kami dan setan. Mari kita tutup pembahasan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah.